Namun diriku selalu menjadi sasaran hadirat pribadimu. Bersama kita tundukkan kepala. Kami sangat menyadari Tuhan, sebagai manusia jasmani masih banyak dikuasai oleh daging kami. Tetapi hari demi hari Tuhan makin memperbarui kami dengan kuasa Roh Kudus yang semakin menekan kedagingan kami, supaya Roh Allah itu yang bekerja bahkan sampai menguasai kehidupan kami semuanya, pribadi lepas pribadi. Oleh sebab itu kami berterima kasih Tuhan, kalau sampai pada pagi hari ini kami boleh datang beribadah, memuji, memuliakan nama Engkau. Tapi sering kami Tuhan, hati kami belum sampai ke hati Tuhan di dalam memuji Engkau. Kiranya Tuhan hari demi hari Tuhan semakin memperbaharui kami, sampai puji-pujian ini benar-benar bagikan dupa yang berbau harum di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Maka setelah kami memuji Engkau, kami yakin Engkau yang sudah ada tengah-tengah kami segera berbicara kepada kami. Tuhan tolong urapi kami kembali, urapi sidang jemaat, urapi ruangan ini, urapi hamba-Mu, supaya kami semuanya boleh mendapatkan kemurahan Tuhan lewat firman-Mu yang semakin menguatkan kami, mengkokohkan kami, bahkan menyucikan kami semua. Terima kasih. Bersama kami mendahkan hati menyambut segala firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat pagi saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Tuhan memberkati kita semuanya. Pada pagi hari ini kita boleh datang hadir dalam ibadah, di mana Imam Besar Tuhan Yesus yang sangat cinta pada kita semuanya sudah hadir terlebih dahulu. Sebelum dimulai, maka berbahagialah kita yang saat ini berada bersama-sama dengan Tuhan Yesus ya, di tempat ini. Puji Tuhan, saya juga mengucapkan selamat datang kepada yang berhadir ya. Tuhan memberkati kita semuanya. Hari-hari ini saudaraku, di dunia ini suasananya mencekam sekali ya. Seluruh dunia mencekam oleh karena satu virus yang bernama Corona ya. COVID-19 Pak ya. Ya, mungkin banyak yang takut, ya takut. Mungkin termasuk saudara semua juga was-was juga ya, takut. Ya. Tetapi saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, kalau kita sadar bahwa firman Allah itu harus digenapkan, ya digenapkan. Maka sebelum kita masuk pada firman Allah yang Tuhan sudah sediakan, saya menyitir sedikit ya, kenapa kita harus takut? Padahal semua itu harus digenapkan, ya digenapkan di dalam firman Tuhan, saudaraku ya, harus digenapkan di dalam firman Tuhan, yaitu pada saat zaman akhir ini, ya gereja Tuhan harus mengalami suatu penderitaan, dunia ini harus mengalami penderitaan, ya sebab itu kita dikuatkan pada ayat-ayat ini supaya kita tidak takut, tidak khawatir ya. Coba kita baca dalam Lukas pasal 21 ya, 21 ya. Kita akan mulai
membaca ayat 7 sampai ayat yang ke 11 ya. Kita akan baca ya, judulnya dibaca Permulaan penderitaan. permulaan penderitaan. Terus Dan murid-murid bertanya kepada Yesus, katanya, Guru, bila manakah itu akan terjadi? Dan apakah tandanya kalau itu akan ya, terjadi? kalau Tuhan datang itu tandanya apa? Terus Jawabnya, waspadalah supaya kamu jangan disesatkan. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai nama-Aku dan berkata, Akulah Dia. Dan saatnya sudah dekat, janganlah kamu mengikuti mereka. Dan apabila kamu mendengar tentang peperangan dan pemberontakan, janganlah kamu terkejut. Sebab semuanya itu harus terjadi dahulu. Tetapi itu tidak berarti kesudahannya akan datang segera. ya, terus Ia berkata kepada mereka, Ya. bangsa akan bangkit melawan bangsa akan bangsa, bangkit melawan bangsa, dan terus kerajaan melawan kerajaan. kerajaan melawan kerajaan. Dan akan terjadi gempa bumi yang dahsyat, dan di berbagai tempat akan ada penyakit sampar Di berbagai tempat ada penyakit sampar. Ya, terus dan kelaparan. Dan akan terjadi juga hal-hal yang mengejutkan, data-data yang dahsyat dari langit. Amin. Terima kasih. Jadi penyakit sampar itu harus datang, wabah. Kalau zaman kuno bala sampar itu harus terjadi. Memang sudah terjadi, tetapi yang paling top sekarang ini yang sampai dunia bingung, wabah itu bernama corona. Ya, corona itu harus terjadi. Tetapi bagaimana kita anak-anak Tuhan? Apakah kita harus takut? Ya. Tuhan berbicara kepada Yohanes pada penglihatan di Pulau Patmos. Pada saat malaikat membuka meterai, ya, itu ada kuda datang, ya, membawa timbangan, saudaraku. Di situ mengatakan, ya, secupak dinar secupak gandum sedinar, 3 cupak jelai sedinar, harga yang sangat mahal. Tetapi Tuhan mengatakan, minyak dan anggur jangan kamu rusak. Ya, minyak dan anggur jangan kamu rusak. Ya, coba kita baca di kitab Wahyu pasal yang ke-6 ya. Kitab Wahyu pasal yang ke-6. Wahyu pasal yang ke-6 ya. Kita akan membaca ayat yang ke-5 dan ayat yang ke-6. Ya, ayat 5 dan ke-6. Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang ketiga, aku mendengar makhluk yang ketiga itu berkata, Mari. Dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda hitam, dan orang yang menungganginya memegang sebuah timbangan di tangannya. Dan aku mendengar seperti ada suara di tengah-tengah keempat makhluk itu berkata, secupak gandum sedinar, dan 3 cupak jelai sedinar. Tetapi janganlah rusak minyak dan anggur itu. Ya, terima kasih. Jadi kalau di sini dikatakan bahwa corona ini ya menyebabkan ya harga gandum itu sedinar itu sekarang bisa 400.000 ya dan sebagainya. Itu harus terjadi. Jadi negara-negara nanti akan kesulitan ekonomi, dan kita sekarang sudah melihat ya begitu ada corona, negara-negara pada mengikat pinggang karena tidak bisa ekspor, tidak bisa impor dan sebagainya, karena takut wabah itu akhirnya ekonomi tergerus. Tetapi kita anak-anak Tuhan untuk bisa terlepas daripada itu, kalau kita ada minyak dan anggur. Minyak itu urapan Roh Kudus. Anggur itu kesukaan melakukan firman Allah. Ya, sebab pada waktu di Kana, pernikahan Hana, begitu Tuhan berfirman menciptakan anggur baru, ada sukacita yang luar biasa. Memberikan satu pengertian yang dalam pada saudara saya. Selama kita hidup tekun melakukan segala firman-Nya dan hidup dalam pimpinan Roh Kudus, dilewatkan kita tetap terpelihara dengan baik oleh masa Tuhan. Sudah percaya? Amin. Jangan takut. Sekarang diperhatikan, Gubernur Jawa Tengah sudah meliburkan anak sekolah ya. Berapa waktu? 2 minggu. Jangan takut.
maka kita berjuang tetap berpegang pada firman Tuhan dan sampai dipenuhkan dengan Roh Kudus. Itu jaminan kita semuanya, ya. Sebab itu harus terjadi. Jadi tidak bisa dihindari. Puji Tuhan. Sekarang kita kembali melanjutkan firman Allah di dalam 2 Raja-Raja. Pada minggu yang lalu kita sudah mendengarkan semuanya bagaimana membuat Nabi Elia harus dikerjakan oleh Elisa karena Elia sudah mati, dan membuat itu harus membunuh Raja Ahab karena Raja Ahab itu penyembah berhala yang luar biasa, dan Raja Ahab itu juga tamak ingin menyerobot tanahnya Nabot yang ada di samping kerajaan, yang akhirnya perempuan yang namanya Isabel, istrinya Ahab ini betul-betul membuat surat palsu di tok raja untuk membunuh sang Nabot yang punya kebun anggur. Akhirnya kebun anggur ini diambil alih oleh Isabel dan diberikan kepada Raja Ahab. Dan kita lihat bahwa kematian Nabot itu luar biasa, dirajam batu yang luar biasa, remuk redam, sampai mengerikan, saudaraku. Dan itu Tuhan mengutus Nabi Elia datang kepada Ahab dan Isabel untuk menyumpahi bahwa kamu akan terbunuh, kamu juga akan mati. Bahkan Isabel matinya akan dimakan oleh anjing dan sebagainya. Dan pada saat Elia mati, Nabi Elia mati, ini belum terlaksana. Tapi kemudian Elisa yang dulu abdinya Elia, pesuruhnya Elia, diangkat menjadi nabi, maka Elisa lah yang kemudian menggantikan kedudukan Elia untuk menggenapkan firman yang sudah disampaikan oleh Nabi Elia. Maka dia memakai seorang panglima yang bernama, masih ingat? Yehu, Yehu, untuk membunuh yang pertama kali adalah Ahab dan keluarganya, baru kemudian Isabel. Coba kita kembali pada saat bagaimana panglima Yehu ini membunuh rajanya sendiri yang benarnya Ahab dan keluarganya. Kita baca 2 Raja-Raja pasal 10 ayat yang ke-7, ayat yang ke-7 dulu, Tatkala surat itu sampai kepada mereka, mereka mengambil anak-anak raja itu, menyembelih ke-70 orang itu, menaruh kepala orang-orang itu ke dalam keranjang, dan mengirimkan semuanya kepada Yehu di Yisrael. Sampai sini dulu, saya sepotong-potong saja. Jadi Raja Ahab mempunyai 70 anak laki-laki yang mungkin masih muda, masih kecil dan sebagainya. Ini benihnya Ahab, semuanya harus dibunuh. Dipotong kepalanya. Ada suatu pengorbanan, bahwa ini berikan pengertian pada kita bahwa untuk menumpas Raja Ahab yang pertama, benihnya harus dibunuh semuanya. Dan kita masih ingat benih itu, benih orang jahat, benih iblis, benih pembunuh, karena Ahab juga sang membunuh Nabot. Ini bicara pada iblis. Dan kita tahu bahwa kalau benih 70 dipotong, itu bicara tentang ilalang yang dipotong. Karena ilalang itu selalu bersama-sama dengan gandum. Tujuannya apa? Tujuannya menyerap makanan gandum. Maka harus dibunuh. Jadi iblis yang pertama kali untuk melemahkan kita bagai kata gundul adalah suka menyerobot firman yang kita terima. Diserap, jangan sampai kita tumbuh. Untuk itu, untuk mengatasi itu, 70 benih itu harus dipotong kepalanya. Artinya harus ada suatu pengorbanan. Untuk bisa menerima firman Tuhan, kita harus berkorban waktu dan sebagainya sampai di tempat ini untuk mendengarkan firman Tuhan. Kemudian yang kedua itu di ayat yang ke-11, ayat 11, bagaimana panglima Yehu ini betul-betul membunuh semua pengikutnya Raja Ahab. Ayat 11. Lalu Yehu membunuh semua orang yang masih tinggal dari keluarga Ahab
yang di Israel, Ya. juga semua orang besarnya, orang-orang kepercayaannya, dan imam-imamnya. Tidak ada padanya seorang pun yang ditinggalkan Yehu hidup. Ya, di situ dikatakan, terima kasih, orang kepercayaan dan imam-imam itu bicara pengajaran. Ya, iblis sekarang menciptakan banyak pengajaran palsu, ya, bentuknya macam-macam. Ya, untuk itu Tuhan tidak mau. Ya, Eli berkata harus ditumpas. Jadi sekarang wujudnya pengajaran banyak guru-guru palsu, ya, masuk ke dalam gereja Tuhan supaya anak Tuhan tidak masuk dalam penyucian. Mereka hanya suka mendengarkan pengajaran-pengajaran yang sifatnya menyukakan telinga mereka. Seperti Rasul Paulus katakan, ya, mereka sudah mengundang guru-guru palsu untuk memuaskan telinga sidang jemaat. Tetapi Rasul Paulus menegur Timotius, kamu harus memberikan kebenaran firman Tuhan untuk mengenyahkan mereka semua. Karena ini bahaya. Jadi sekarang gereja Tuhan sudah ada ajaran palsu, ada ajaran yang benar. Ya, untuk itu, ya, Yehu membunuh dengan pedang. Pedang itu firman Allah. Jadi untuk membunuh pengajaran palsu harus ada firman Allah yang tajam, yang bisa, ya, membangun kita, mempertahankan kita, dan menyucikan kita. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, ayat 17, ya, sedikit kita ulangi bersama supaya kita kembali bisa ingat, ya, yang firman Allah. Setelah Yehu sampai di Samaria, maka ia membunuh semua orang yang masih tinggal dari keluarga Ahab di Samaria. Ia memusnahkannya sesuai dengan firman yang diucapkan Tuhan kepada Elia. Jadi yang ketiga ini justru siapa? Panglima Yehu yang dipakai Tuhan membunuh semua keluarganya yang ada di Samaria. Tidak hanya membunuh saja, tapi memusnahkan mereka. Memusnahkan, dibakar dengan api. Ya, sehingga tidak tampak lagi. Tuhan mau segala kejahatan iblis dan sebagainya harus sampai terbakar, musnah, ya, di dalam kehidupan saudara dan saya. Perlu, ya, perlu untuk musnah adalah api firman Allah. Itu Yeremia yang ketiga ayat 29, saudara-saudara. Ya, itu bentuk, ya, pembalasan Tuhan kepada Raja Ahab yang sangat jahat, penyembah berhala yang luar biasa, dan sudah menjadi pembunuh dari Nabot dan sebagainya. Ya, itu sudah tuntas. Jadi membuat Eli yang pertama sudah tuntas, tinggal yang kedua. Yang kedua yang harus dibunuh adalah perempuan yang bernama Isabel. Ya, pada pagi hari ini kita akan bicara Isabel. Ya, saudara mungkin sudah pernah dengar nama Isabel. Ya, sudah dengar, saudaraku, Isabel? Pojok sana pernah dengar Isabel? Ya, Isabel siapa Isabel? Isabel adalah istrinya Raja Ahab. Dia juga anak raja tapi di luar Israel. Sampai bisa, ya, si Ahab ini kepencut kepada perempuan yang bernama Isabel. Ya, kalau kita lihat kepencutnya itu dimulai dari mana? Ya, pada saat Raja Ahab sudah, ya, tidak berdaya, ya, di situ Panglima Yehu yang diurapi oleh Elisa melalui seorang nabi, maka dia diangkat menjadi raja dan sangat kuat sekali. Tidak ada yang bisa melawan namanya Panglima Yehu ini yang diangkat menjadi raja. Ya, melihat keadaan demikian, apa yang dilakukan oleh perempuan yang bernama Isabel itu pada saat Yehu datang ke Yisrael. Tadi Yisrael itu adalah istana yang menyerobot kebun anggurnya Nabot. Ya, bagaimana kita lihat, ya, perangkapnya, usahanya untuk meluluhkan hati Panglima Yehu bagaimana? Kita baca Dua Raja-Raja, ya, Dua Raja-Raja pasal 9 ayat yang ke-30 terlebih dahulu, ya. Dua Raja-Raja pasal 9 ayat 30. Perhatikan, ya. Sampailah Yehu ke Yisrael. Sampailah Panglima Yehu ke Yisrael. Terus Ketika Isabel mendengar itu, ketika Isabel mendengar hal itu, ia mencolok matanya. dia mencolok matanya. Dia sinyalah kepalanya. Lalu ia menjenguk dari jendela. Ya, mulai mencolok matanya, ya, digesernya kepalanya, ya, supaya menarik. Ya, teruskan dulu 31 sampai 37. Pada waktu Yehu masuk pintu gerbang, berserulah Isabel,
Bagaimana selamat Zimri, pembunuh tuannya itu? Ya, terus Yehu mengangkat kepalanya melihat Yehu ke mengangkat jalan dan kepalanya, berkata, berarti posisi ini di tempat tinggi ini. Ya, Isabel ya di jendela di tempat tinggi. Oh, angkat kepalanya. Terus siapa yang di pihakku? Siapa? Dan ketika 2-3 orang pegawai istana menjenguk kepadanya, ia berseru, jatuhkanlah dia. janganlah Isabel. Terus Mereka menjatuhkan dia sehingga darahnya memercik ke dinding dan ke kuda, mayatnya pun terinjak-injak. 34. Yehu masuk ke dalam lalu makan dan minum. Terus Kemudian berkata, baiklah urus mayat orang yang terkutuk itu dan kuburkanlah dia, sebab ia memang anak raja. ya, diteruskan. Mereka pergi untuk menguburkannya, tetapi mereka tidak menjumpai mayatnya, hanya kepala dan kedua kaki dan kedua telapak tangannya. 36. Mereka kembali memberitahuannya kepada Yehu, lalu ia berkata, memang begitulah firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan hambanya Elia orang Tisbe itu. Di kebun di luar Israel akan dimakan anjing daging Isabel. Terus. Maka mayat Isabel akan terhampar di kebun di luar Israel seperti pupuk di ladang, sehingga tidak ada orang yang dapat berkata, inilah Isabel. Amin. Ngeri saudaraku ya. Jadi pembunuhan ya Yehu kepada Isabel ini lebih ngeri, ya lebih ngeri saudaraku daripada Raja Ahab saudaraku. Tetapi Yehu tidak memakai tangannya sendiri. Ya, kita saat itu ya saat Panglima Yehu datang, ya dia berdandan dulu, ya mencalak matanya, ya dan menghiasi kepalanya. Kemudian mengatakan, oh Panglima Yehu, ya, dia dari atas jendela atas, ya begitu menyambut Yehu. Tetapi kemudian di situ ada 2 pegawai istana, 2 atau 3 itu, ya disuruh Yehu, ya bunuh dia. Ya dibunuh, didorong dari jendela sehingga jatuh ke bawah. Ya, akhirnya tubuhnya tercecer-cecer, di mana darahnya mengalir sampai di dinding. Kemudian tubuhnya ya jatuh. Di situ banyak kudanya menginjak-injak. Itu tidak sampai di situ saja, ya sampai akhirnya setelah dilihat disuruh ya Yehu menyuruh orang-orang di situ kuburkan dia, karena bagaimanapun dia adalah anak raja. Ya, apa yang terjadi? Ternyata tubuhnya nggak ada, tinggal kepala, telapak tangan dan kaki. Ya ngeri. Tubuhnya kemana? Tubuhnya dibawa anjing, ya dimakan, dibawa ke kebun anggur itu. Ngeri saudara, ya itu ngeri. Saudaraku yang dikasih Tuhan, itu ceritanya secara jasmani yang kita baca, tapi kita belajar arti rohaninya. Ya, yang pertama adalah saat menyambut Panglima Yehu, dia berdandan dulu dengan mencalak matanya, ya dan menghiasi kepalanya. Ya. Coba dibaca lagi ya, kita supaya kita ingat. Ya, 30 dan 31, ya, perhatikan dengan sungguh-sungguh. Ya. Sampailah Yehu ke Yisrael. Ketika Isabel mendengar itu, ia mencalak matanya, dia sinyalah kepalanya, lalu ia menjenguk dari jendela. Ya. Pada waktu Yehu masuk pintu gerbang, berserulah Isabel, bagaimana selamat Zimri, pembunuh tuannya itu? Amin, terima kasih. Isabel ini mempunyai daya tarik yang luar biasa, sehingga setiap pria bisa jatuh cinta kepada Isabel, karena Isabel ini suka mencalak matanya. Saya lihat dalam bahasa Jawa juga yang disebutkan itu mencalak matanya itu mencalak alisnya, ya alisnya. Tidak tahu bagaimana alisnya dibentuk seperti apa, kita tidak tahu. Apakah menggok gini atau menggok gini atau tebal, tapi yang jelas setiap pria akan jatuh cinta pada Isabel ini, sehingga disebutkan bahwa dia adalah wanita penjina yang luar biasa, yang sangat dibenci oleh Tuhan. Ya, jadi itu merupakan satu kekuatan yang luar biasa dari Isabel, dengan matanya, alisnya,
mungkin celaknya sini ya, kita nggak tahu. Ya, dikasih hitam-hitam, ya mungkin ditato dan sebagainya. Luar biasa, sampai banyak pria jatuh cinta, termasuk Raja Ahab, Raja Israel, raja yang besar, takluk sama wanita itu karena matanya dicala. Ya, luar biasa. Luar biasa. Jadi kalau kita sadar bahwa ilmu mencolok mata dan sampai sekarang itu terjadi dimulai dari Isabel. Ya, sekarang saya lihat wanita kalau enggak halusnya tebel enggak marah, ya kan? Ya bukan berarti enggak boleh, enggak. Kalau enggak, saya punya teman malah kayak Star Trek sudah lihat gini. Ya saya lihat, wah ayu Star Trek dia, kalau ditato lagi. Luar biasa. Ternyata kalau kita lihat, ternyata itu ilmunya Isabel, perempuan yang sangat dibenci oleh Tuhan, ya. Tapi di sini nggak ada, ya. Semuanya baik-baik, ya. Tapi hati-hati, jangan sampai keterlaluan kalau matanya ya, dibentuk macam-macam. Ini perempuan Isabel yang sangat dibenci oleh Tuhan. Coba kita baca Wahyu 2 ayat 18 sampai ayat 20. Ini satu sidang jemaat yang namanya jemaat Tiatira, jemaat yang diasal oleh Rasul Yohanes. Ini juga ternyata jemaat ini sudah terpengaruh oleh Isabel ini, ya. Wahyu 2 ayat 18 ayat sampai ayat 20, ya. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Tiatira. Ya. Inilah firman Anak Allah, yang terus matanya bagaikan nyala yang api, matanya bagaikan jala api, dan kakinya bagaikan dan tembaga. kakinya bagaikan tembaga. Mengatakan apa? Aku tahu segala Aku pekerjaanmu, tahu segala pekerjaanmu, baik kasihmu, baik maupun imanmu, baik pelayananmu, pelayanmu, maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa pekerjaanmu yang terakhir lebih banyak Ini daripada sebenarnya yang jemaat ini luar biasa, setia sekali. Pekerjaan terakhir itu lebih banyak, artinya sangat setia di dalam Tuhan, semakin cinta kepada Tuhan. Tetapi apa yang terjadi 20? Tetapi aku mencela Tetapi aku mencela engkau karena engkau membiarkan wanita karena Isabel engkau membiarkan wanita Isabel yang menyebut dirinya nabiah terus mengajar dan menyesatkan hamba-hambaku supaya berbuat zina dan makan persembahan-persembahan berhala. Amin. Terima kasih. Apa yang penyebabnya? Mata Isabel. Hati-hati, saudara. Ya. Mata ini bicara luar biasa. Ya, mata kata Tuhan, tidak tahukah bahwa mata modal pelita tubuh. Tetapi kalau kita sudah meniru gaya Isabel, hati-hati. Ya, di situ Isabel roh iblis itu mulai mengerjai kita. Ya, hati-hati sudah. Ya, kalau sekarang baru ngetren, ya alis di macam-macam, ya apalagi di TV seperti itu dan sebagainya. Sebaiknya jangan kepincut. Ya, kita bolehlah ditambahi yang wajar-wajar saja supaya kita tidak dikuasai roh yang bernama Isabel. Isabel ini kalau suka mencalak matanya kan banyak pria yang menarik. Ya kita tidak tahu orang-orang sekarang itu kalau mereka mau mencalak alisnya dan sebagainya, apakah mereka itu ya ingin penampilannya itu dipuji oleh suaminya? Ya kita tidak tahu. Ataukah pengen supaya semua orang tertarik sama dia? Kita juga tidak tahu. Atau yang paling berbahaya, supaya banyak laki-laki terpikat kepadanya, ini yang bahaya. Apalagi wanita yang sudah punya istri, suami, status ya, punya suami, di atas. Ini lagi sampai ya. Sekarang baru ngetren, masuk gereja, gereja di mana-mana, walisnya betul-betul tuh. Saya lihat juga, ya sekarang luar biasa. Ya. Sebenarnya yang dikasih Tuhan itu di sisi kita melihat itu. Tapi kita lihat efek dampak daripada perempuan Isabel yang memakai cala ini, ya, dampaknya apa? Sampai Raja Ahab bertekuk lutut di bawah kaki Isabel. Ya. Mungkin dunia juga begitu, ya selebritis dan sebagainya ngatur supaya tekuk, ya laki-laki banyak yang bertekuk lutut di bawah kaki dan sebagainya. Ini mengarah pada roh-roh perjinahan. Roh-roh perjinahan ya, yang luar biasa. Jadi mencalak mata Isabel ini mengarah pada perjinahan.
Maka dia dikatakan ibu dari persundalan itu Isabel. Maka roh itu sekarang bekerja dengan kuat sekali, yang tujuannya supaya para laki-laki bertekuk lutut, bahkan suaminya juga bertekuk lutut. Ini yang paling bahaya. Kalau suaminya bertekuk lutut, ya bukan karena firman Tuhan, tetapi roh dunia sudah mengambil. Ya. Dan firman Tuhan tidak boleh suami bertekuk lutut di bawah kaki istrinya, tidak boleh. Sebab ini kepala. Ya, oleh sebab itu, ya, disitulah Elia ya mengutuk Elisa. Mengutuk siapa? Isabel. Ya, kutuk yang luar biasa. Karena begitu matanya yang berbahaya sampai menjatuhkan Raja Ahab sampai diperintah oleh wanita ini. Oleh sebab itu, bagi saudara saya, anak-anak Tuhan, ingat firman Tuhan. Pelita adalah pelita, mata adalah pelita. Kalau matamu baik, teranglah. Jadi tidak usah pakai celana yang tebal, niru-niru gaya selebritis ya, tidak usah deh. Ya sedikit tambah sedikit tidak apa-apa. Ya sebab pelita itu. Coba kita baca Matius 6 ayat 22 sampai ayat yang ke-23. Ya. Matius 6 ayat 22 sampai ayat 23. Ya. Mata adalah pelita. Mata adalah pelita tubuhmu. Terus Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. ya, yang kita lihat tuh matanya bening indah, penuh dengan senyum, mata yang tersenyum. Ya, itu orang lihat seneng kok. Tidak usah pakai kayak apa ini, kasih macam-macam. Ya, boleh. Ya tidak dilarang, tapi yang wajar-wajar saja. Terus tetapi jika matamu jahat kita, ya seperti Isabel berusaha mencak matanya supaya laki-laki tertarik, ya terus gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Amin. Puji Tuhan. Ya, saya sadar kok sekarang dunia kecantikan luar biasa. Tetapi kita harus memilah-milah mana yang cocok untuk kita sebagai anak-anak Tuhan. Bukan kita dilarang enggak, yang wajar-wajar saja, ya, yang wajar-wajar saja. Kita lihat arah dari Isabel yang rohani. Siapa yang dituju oleh Isabel yang rohani? Ya, kita akan tahu. Ya, yang dituju siapa? Kalau dunia memang sudah biasa, tetapi ada yang spesial yang dituju oleh roh Isabel itu untuk supaya mereka jatuh. Itu siapa? Kita baca Wahyu 17 ayat 1 sampai 6. Ini yang dituju, ya. Ya, Wahyu 17 ayat 1 sampai 6, ya. Lalu datanglah seorang dari ketujuh malaikat yang membawa ketujuh cawan itu dan berkata kepadaku, Ya. Mari ke Mari sini. kesini. Akan menunjukkan kepadamu putusan atas pelacur Ini besar Isabel yang rohani sekarang terjadi, yang duduk tempat yang banyak airnya. ya, terus Dengan dia raja-raja di bumi telah berbuat cabul, Terus. dan pemuda-pemudi bumi telah mabuk oleh anggur percabulannya. ya, Dalam roh aku dibawanya kepada gurun. saya potong dulu. Ya, roh ini dia dengan raja-raja di bumi telah berbuat ini, penghuni bumi dan sebagainya. Ini sudah biasa, ini orang dunia mabuk oleh Isabel yang rohani, perjinahan, persundalan, itu sudah biasa. Dalam roh aku dibawa kepada gurun. Terus Dan aku melihat seorang perempuan duduk di atas ekor binatang yang merah ungu, yang penuh tertulis dengan nama-nama hujan. Terus Binatang itu mempunyai 7 kepala dan 10 itu tanduk. jelas itu api iblis antikris itu. Terus Dan perempuan itu memakai kain ungu dan kain kirmisi yang dihiasi dengan emas, Terus. permata dan mutiara. Dan di tangannya ada suatu cawan emas penuh dengan segala kekejian dan kenajisan percabulannya. yang 5, Dan pada dahinya tertulis suatu nama, suatu rahasia, Babel besar, ibu dari wanita pelacur dan dari kekejian bumi. perhatikan ayat yang ke-6, siapa yang dikejar? Terus 6, Dan aku Dan aku melihat melihat perempuan itu perempuan itu mabuk oleh darah darah orang-orang kudus Dan darah dan saksi saksi Yesus. Terus Dan ketika aku melihatnya, aku sangat heran. terima kasih. Siapa yang dituju utama? Gereja Tuhan. Saudara dan kita semuanya. Itu iblis mengalir ke situ. Sebab apa? Kalau dunia raja-raja penguasa itu jatuh, itu sudah milik iblis.
tapi kita adalah milik Tuhan. Maka iblis dengan roh Isabel ini mengejar anak-anak Tuhan. Itu saudara dan saya. Makanya hati-hati, yang kita jangan mudah mengikut cara Isabel dalam berdandan. Ya, boleh. Apa pakai listrik boleh. Tapi jangan yang sangat mencolok seperti Isabel, mencolok matanya. Tidak tahu itu seperti apa. Ya, mungkin kalau di sana itu satu hitam dan sebagainya, supaya menarik. Hati-hati, Roh Isabel sekarang bekerja bukan di luar saja, di gereja Tuhan. Ya, gereja Tuhan. Sebab itu kita yang wajar-wajar saja. Saya senang kok, saudara berhias, saya juga senang kok. Ya, tapi kalau normal, saya senang sekali, cantik-cantik. Apalagi GPT Immanuel Semarang, yang para ibu-ibu dan para gadis-gadisnya cantik-cantik. Saya senang lihat ya. Oh, luar biasa, kasih Tuhan. Ya, selanjutnya pengaruhnya apa? Ketika Yehu melihat Isabel ada di atas di jendela, apa yang dilakukan Isabel? Yang dilakukan oleh Yehu. Coba kita kembali. 2 Raja-Raja pasal 9 ayat 32 sampai ayat 33. Ya. 2 Raja-Raja pasal 9 ayat 32 sampai ayat yang ke-33. Ya. Yehu mengangkat kepalanya, melihat ke jendela itu dan berkata, Ya. siapa yang di pihakmu? Ya, karena di sana ada 2 pihak. Ada pihaknya Raja Ahab, ada pihaknya Yehu. Ya, karena terpecah. Kerajaan seperti terpecah. Ya, karena Raja Ahab adalah raja yang resmi, sementara Raja Yehu adalah yang diangkat oleh Nabi Elisa. Ya, di situ akhirnya Yehu mengatakan, siapa yang ada di pihakku? Siapa? Dan ketika 2-3 orang pegawai istana menjenguk kepadanya, ia berseru, jatuhkanlah dia. Mereka menjatuhkan dia, sehingga darahnya memercik ke dinding dan ke kuda. Mayatnya pun terinjak-injak. Amin. Terima kasih. Mengerikan saudara ya. Jadi di situ dia ini suka berada di rumah atas. Ya, wanita ini Isabel ini suka berada di rumah atas. Sehingga kalau ada orang lewat dia bisa melihat dari atas. Sampai Yehu lewat pun, oh halo Yehu. Dia dari Yehu sampai menengok ke atas dan sebagainya. Ini bicara rumah atas. Kalau kita bicara rumah tangga, kedudukan yang paling atas adalah suami. Ya, saudara kita semua, suami itu kedudukannya paling atas. Tetapi Isabel ini suka berada di tempatnya suami. Dia ingin menjadi kepala. Ya. Isabel yang cantik jelita dengan eloknya matanya yang luar biasa selalu ingin tampil menjadi kepala di dalam sebuah rumah tangga kerajaan, sampai Raja Ahab seorang raja, ya, tempatnya diduduki oleh Isabel. Akibatnya apa? Ya, sampai Nabot mati karena Isabel ini ada suatu kematian pembunuhan. Juga itu terjadi pada kita semuanya. Kalau seorang istri, ya, seorang wanita ingin tampil lebih daripada suami, ini Isabel. Akibatnya apa? Ada kematian terjadi, kematian rohani akan terjadi. Ya, sebab itu kalau pada saat kita melihat nikah, hei seorang istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Sebab sekarang banyak para istri ingin menguasai suaminya ingin dikuasai. Ya, apalagi kalau sudah dipeleroki matanya oleh Isabel, pelerok gitu ya. Ya, suaminya langsung melorot, ya, nyalinya melorot penting sidik melorot. Sekarang sudah terjadi. Ya, harapannya istri seperti itu. Ya, itu Isabel. Ya, tapi di sini tidak ada. Amin. Semuanya baik. Istri baik. Ya, semuanya tunduk pada firman Tuhan. Ya, itu tadi dikatakan bahwa dari matanya, kekuatan mata memang luar biasa. Ya, sampai Ahab terkindil-kindil, dan Ahab pun
sempat dibentak oleh Isabel. Dibentak sampai takut. Ini raja, seorang raja Israel yang luar biasa, ya, yang dipuja oleh seluruh rakyat Israel, luar biasa. Tapi menghadapi perempuan Isabel ini, ya, dia sampai takut, gemetar, dibentak oleh istrinya yang sangat dikagumi itu. Kelapa. Ya, saudara percaya? Mari baca saudaraku ya. 1 Raja-Raja 21 ayat 5 sampai ayat yang 7. Ya, kita perhatikan. 1 Raja-Raja 21 ayat 5 sampai ayat 7. Perhatikan, itu pada saat ya Ahab ya frustasi karena tidak bisa ya membeli tanahnya Nabot, ya, kebun anggur itu. Apa yang terjadi? Ya, kita lihat 1 Raja-Raja 21 ayat 5 sampai ayat 7. Lalu datanglah Isabel istrinya dan berkata kepada Raja Ahab, ya, apa sebabnya hatimu kesal? Sehingga engkau tidak tidak mau makan. Ya, nah. Lalu jawabnya kepadanya, jawab Raja Ahab, sebab aku telah berkata kepada Nabot orang Israel itu, berikanlah kepadaku kebun anggurmu dengan bayaran uang. Bayaran uang berapa untuk tak beli, mas, pokoknya. Terus, atau jika engkau lebih suka, aku akan memberikan kebun anggur kepadamu sebagai gantinya. Akan ku ganti, kalau nggak suka uang, ku ganti yang lebih bagus. Tetapi saatnya tidak akan kuberikan kepadamu kebun anggurku itu. Ya, tetapi akan kuberikan kepadamu kebun anggur itu. Terus kata Isabel kepadanya, bukankah engkau sekarang seorang raja yang memegang kuasa raja atas Israel? Terus bangunlah, makanlah, dan biarlah hatimu gembira. Terus aku akan memberikan kepadamu kebun anggur Nabot orang Israel. Ya, dulu. Kemudian ia menulis surat atas nama Ahab, memeteraikannya dengan materai raja, lalu mengirim surat itu kepada tua-tua dan pemuka-pemuka yang diam seputar dengan Nabot. Ya. Kemudian Isabel, terima kasih, ya, langsung membuat surat yang dia, kata-katanya dia ditop raja tanpa dia peduli dengan raja yang asli. Dia sudah mulai memperkuat kekuasaan suaminya, mulai jadi kepala. Tapi perhatikan ayat yang ke-7. Ahab dibentak oleh Isabel. Itu ada kata-kata, ada tanda pentung, ya. Coba dibaca 7. Ya, kata Isabel istrinya kepadanya, bukankah engkau sekarang memegang kuasa raja Israel? Bangunlah, makanlah, biar hatimu gembira. Bentak, raja dibentak. Kurang ajar ya? Kurang ajar ya? Nah, ini memberikan teladan bagi kita bahwa roh Isabel ini mempengaruhi gereja Tuhan, anak-anak Tuhan. Ya. Suka membentak-bentak suami. Ya, jangan. Hati-hati saudaraku. Bagaimana jeleknya suami, dia adalah kepala. Ya, puji Tuhan. Di situ ada tanda pentungnya. Ya, ini roh itu sekarang sudah bekerja luar biasa di dalam dunia. Sudah biasa saya mendengarkan orang-orang membentak suaminya. Ya, bahkan suaminya berbuat salah sedikit, goblok. Ya, iya. Itu istri saya yang mendengar. Wah, sakit. Kayak mas kayak digoblok-goblok membujunya. Ya, salah sedikit. Padahal suami ini juga bekerja. Ya, cari duit juga, tapi saya digoblok-goblok. Apalagi kalau dalam keadaan pas gak ada pekerjaan. Kayak apa? Itu di sana, di sini tidak ada. Semuanya baik-baik. Istri di sini baik-baik. Amin. Baik-baik kok. Saya percaya saudara banyak terima firman Allah, tentu baik-baik semuanya. Tapi kita ingat inilah roh Isabel. Ya, ini yang membuat kacau balau di dalam gereja Tuhan itu seperti ini. Roh yang suka, ya, selain ingin memerintah, ya, sudah, ya, suaminya suka dipendeli, ya, dipendeli itu bahasa Indonesianya apa ya? Dipelorotin, nah, ya, dipelorotin. Nanti itu kan, ya, Mas Yuda kan nggak tahu dipendeli itu apa, ya kan? Apa itu? Itu ya, itu, ya.
Ini istri yang manis dong. Kalau suami itu lihat istrinya suka senyum manis itu seneng loh ya. Tapi kalau gitu ya. Nah, ini rohnya Isabel. Hati-hati ya, supaya kita tidak ya katut terbunuh oleh ya roh iblis yang suka membunuh. Coba kita lihat ya. Saudara yang sudah menikah tentu ingat pada waktu perjanjian saudara menikah. Ya, coba kita baca Efesus 5 ayat 22 sampai 25. Ya. Ya. Efesus 5 ayat 22 sampai ayat 25. Ya. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Ya, terus. Karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Ya. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Nah, sekarang ya. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Tunduk aja deh. Suamimu itu bagaimanapun juga kepala. Tunduk pada suami. Ya. Sebab dia yang ada hak untuk menyelamatkan istrinya. Terutama suami yang rohani, itu Tuhan Yesus sendiri. Ya. Terus karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah istri kepada suami dalam segala sesuatu. Ya, terus Hai suami, nah, suami kasihlah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Amin. Kalau istri sudah mulai mengasihi tunduk, ya suaminya jangan mana-mana dong. Kasih istrimu. Ya, dikasih sandang pangan, jangan dibiarkan istrinya bingung. Dikasih istrinya, dipercantik istrinya. Ya, kan melihat istri yang cantik itu senang. Ya. Ya, suami. Kalau istrinya cantik senang enggak? Senang mesti. Ya. Mas Taufik ya, senang istri cantik ya. Ya, tapi hati-hati loh ya. Jangan kebablasan nanti kayak Isabel. Ya, puji nama Tuhan. Tadi dikatakan, silakan duduk dulu Om. Tadi dikatakan yang membunuh, yang mendorong siapa? Isabel tadi berapa orang? 2 atau 3 ya? Ya. 2 atau 3 di dalam rumah. Ya. Artinya 2-3 orang itu tidak menundaki Isabel ada di situ, menjadi pemimpin dalam rumah itu, menjadi kepala dalam rumah itu. Karena itu roh-roh kegelapan. Oleh sebab itu harus ada usaha yang menyingkirkan siapa? 2-3 orang. 2 itu suami istri, 3 itu anak. Jadi keluarga itu kalau ada roh Isabel masuk mampir ke dalam rumah tangga mereka harus segera diusir oleh keluarga itu. Karena kalau tidak berbahaya. Ya, berbahaya. Ya, sebab itu ini tugas bersama istri, suami dan anak. Ya, kalau ada roh Isabel mulai masuk, ya, mulai masuk dalam rumah tangga yang mengacaukan rumah tangga. Karena apa? Karena dia suka memperalat ya untuk bercantik-cantik ya bukan tidak boleh cantik ya, tidak, tapi berkelebihan. Hati-hati. Coba kalau kita secara logika saja, ya kalau saya aja, tidak usah saudara, saya punya istri ya pesolek ya, yang mungkin luar biasa pesoleknya ya, alisnya mungkin dibuat gini ya, lipstiknya wah luar biasa ya. Itu biayanya berapa? Banyak enggak? Banyak ya, bukannya enggak boleh ya, tetapi ya, kalau itu merupakan satu hal yang membuat kita itu coba kira-kira kepala, itu tugas kita bersama, suami, istri, anak harus usir roh itu, roh perzinahan, roh tunggal ya. Tuhan kalau melihat kita dalam Wahyu pasal 21 pada saat mempelai wanita berdandan pada suaminya, itu tidak dikatakan mencalak mata kok ya, hanya berdandan yang cantik. Coba baca Wahyu 21 ya, Wahyu 21 ayat yang ke berapa itu? Ayat yang ke 1 dan 2 ya. Wahyu 21 ayat 1 dan 2 ya, kita dengarkan. Ya, kita lihat di sini. Ini wanita gereja Tuhan yang sempurna ya. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru. Terus sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu
dan laut pun tidak ada lagi. Terus? Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru, Terus? turun dari surga, dari Allah, yang berhias bagaikan Berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. suaminya. Terima kasih. Tidak ada mencala. Khusus matanya dicala. Tidak ada. Tapi keseluruhan itu wanitanya cantik sekali. Ya, semuanya tertata dengan rapi. Ya, puji Tuhan. Tuhan suka kok melihat saudara-saudara ibu-ibu, ya, gadis-gadis cantik, suka sekali. Tapi tidak seperti Isabel yang arahnya supaya laki-laki terpikat dan tertarik sampai dikatakan dia ibu perzinahan yang luar biasa. Sekarang kita lihat selebriti-selebriti, perzinahan itu sudah bukan merupakan suatu hal yang tabu, tetapi terbuka dan terbuka. Berapa dandanan mereka? Sekali mereka tampil, make up-nya berapa, saudaraku? Isabel sudah muncul. Ya. Maka kalau roh Isabel itu mulai masuk dalam rumah tangga kita, suami, istri, anak harus mengusir. Ini roh Isabel. Ya. Kita memang harus berbuat atau berdandan yang cantik, tapi bukan seperti Isabel. Amin. Amin. Ya, hati-hati. Ini rohnya ini. Kita bicara rohnya yang berbahaya. Karena roh ini luar biasa, kuatnya luar biasa. Saudara tahu enggak? Saya sendiri itu. Saudara mungkin tidak tahu ya. Saya ceritanya. Oh, saya dulu ini juga pedagang kosmetik. Istri saya tanya. Saya lihat kalau anak-anak buah saya itu pada berdandan. Saya lihat sendiri di depan saya. Coba itu sampai bunyi. Oh, saya ini pedagang kosmetik. Tapi itu dulu sudah dihancurkan sama Tuhan. Itu roh Isabel itu ya. Tuhan izinkan hancur. Itu kayak gitu. Tapi saya yakin di sini ya saudara tidak seperti itu ya. Tapi di situ ada. Kalau yang menyuruh suami istri tadi harus ada suatu ikatan ya, kasih suami istri ya, mereka cantik dan ganteng. Bagaimana anak-anak? Ya, apakah mendukung kalau hal itu terjadi? Didukung. Anak-anak bagaimana? Ayat pasal 6 ayat 1 sampai 2. Ya, Efesus 6 ayat 1 sampai 2. Jadi dikatakan apa? Hai anak-anak. Ya. Efesus pasal 6 ayat 1 sampai 2. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan. Loh, taati orang tua di dalam Tuhan, ditaati. Karena mereka mengajarkan kebenaran. Mereka sudah tidak terpengaruh oleh Isabel. Anak-anak akan niru oleh orang tuanya. Oleh sebab itu kalau orang tua itu bertindak bijaksana, anak-anak hormati orang tuamu. Terus, Karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini. amin, terima kasih. Dan selanjutnya, jadi rumah tangga itu harus setia sekata. Jangan seperti Isabel dan Ahab, anak-anaknya kacau semua. Semuanya dibunuh oleh Tuhan karena roh satu itu, roh Isabel yang sangat berbahaya. Ya, tapi gereja Tuhan harus terlepas dari roh yang satu, itulah roh Isabel. Ya. Kalau satu rumah tangga itu setia sekata, ya, suami mengasihi istrinya, sangat mengasihi istrinya, istri sangat menghormati suaminya, ya, anak juga menghormati ayah bundanya, maka Tuhan itu akan beserta. Bukan Isabel yang datang, tapi Tuhan yang hadir memberikan kemurahan kepada mereka semuanya. Ya. Matius 18, ya. Matius 18 ayat 19 sampai 20, ya. Puji Tuhan. Matius 18 ayat 19 sampai 20. Kita lihat. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika dua orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga. Jika dua orang daripadamu sepakat di dunia meminta apapun juga, permintaan mereka akan dikabulkan. Siapa itu? Itu suami istri. Suami istri yang sepakat, ya, yang selalu cinta sama Tuhan, menolak roh Isabel. Ya, terus Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. siapa pihak ketiga ini? Ini anak. Jadi kalau suami, istri dan anak menyatu, menolak tegas roh Isabel, roh dunia, roh jahat, roh pembunuh rohani itu.
justru keluarganya itu akan disertai oleh Tuhan. Ya, aku ada di tengah-tengah mereka. Segala doa mereka akan dijawab. Amin. Tadi pemimpin pujian sempat kalau berdoa tidak mungkin langsung berdoa langsung dikabulkan. Nanti sombong, harus melalui proses. Prosesnya apa? Jauh itu Isabel, roh Isabel jauh. Puji nama Tuhan. Ya, jamnya cepat sekali. Ya, sekarang kita lihat ya, kita agak cepat. Ya, akibat dari roh Isabel. Ini ada 3 akibat yang luar biasa. Yang paling bahaya, akibat kalau gereja Tuhan sampai dikuasai oleh roh Isabel, akibatnya apa? 2 Raja-Raja pasal 9 ayat 33 sampai ayat 35. Ya. 2 Raja-Raja pasal 9 ayat 33 sampai 35. Ya. Dia berseru, ya, jatuhkanlah dia. Mereka menjatuhkan dia sehingga darahnya memercik ke dinding dan ke kuda. Mayatnya pun terinjak-injak. Yehu masuk ke dalam, lalu makan dan minum. Kemudian ia berkata, baiklah urus mayat orang yang terkutuk itu dan kuburkanlah dia, sebab ia memang anak raja. Terus Mereka pergi untuk menguburkannya, tetapi mereka tidak menjumpai mayatnya, hanya kepala dan kedua kaki dan kedua telapak tangannya. terima kasih. Ya, singkat cerita, setelah dijatuhkan dari jendela, yang terjadi 3 hal. Yang pertama adalah darahnya memercik di dinding, darah Isabel. Yang kedua, tubuhnya diinjak-injak oleh kuda. Dan yang ketiga, ya mayatnya tinggal kepala, 2 telapak tangan dan 2 kaki. Ya, memberikan satu pengertian pada kita bahwa darahnya memercik ke dinding. Darah itu bicara jiwa. Artinya jiwanya sangat tidak berharga di hadapan Tuhan. Ya, bawalah ke dinding. Ya, darahnya, nyawanya, ya atau jiwanya tidak berharga di hadapan Tuhan. Berarti tidak ada keselamatan. Ya, kehidupan yang sudah dikuasai roh Isabel, mereka tidak akan ada kesempatan untuk ya diselamatkan kalau itu bertahan sampai Tuhan datang. Ya, itu darah bicara jiwa. Kemudian tubuhnya diinjak-injak oleh kuda. Kuda ini bicara kekuatan dunia ini. Ya, kalau kita membaca sebelum ayat-ayat tadi, Wahyu pasal 6, itu ada tampil kuda merah, kuda hitam, kuda hijau kuning. Ya, kuda merah itu bicara mencabut damai sejahtera. Artinya rumah tangga itu damainya akan dicabut. Berarti tidak ada gereja Tuhan damainya akan dicabut. Itu tidak ada damai. Dan rumah tangga tidak ada damai, kita bayangkan. Ya. Kemudian kuda hitam, tadi dikatakan segalanya kok sulit ya, apa-apa kok mahal, semakin mahal dan sebagainya. Itu akan terjadi pada anak-anak Tuhan yang selalu memelihara roh Isabel. Dan kita kuda kuning, ya hidupnya dibayangi dengan kegelapan terus. Ya, hidupnya kegelapan, dibayangi terus. Ya, itu saudara bisa baca, dicatat saja Wahyu 6 ayat 3 sampai 8. Saudara catat aja. Ya, tidak mungkin saya terangkan di sini. Ya. Jadi 2 dampak ini, yang pertama adalah yang pertama jiwa kita tidak berharga di mata Allah. Yang kedua adalah ya di situ tidak rumah tangga kita, gereja Tuhan tidak ada damai, walaupun kelihatannya bersorak-sorai, tapi sebenarnya tidak ada damai. Dan dicabut damai itu. Yang ketiga, ya mayatnya tinggal kepala, kedua kaki dan kedua telapak tangan. Kepala yang sudah mati tidak ada gunanya. Jadi pikirannya sudah tidak ada gunanya. Ya, sudah tidak berpikir, tidak bisa berpikir. Ya, jadi sudah tidak ada gunanya. Kemudian kedua kaki berbicara tentang perjalanan hidupnya juga sia-sia. Kedua telapak tangan itu bicara segala perbuatannya juga sia-sia. Jadi pemikiran maupun perjalanan hidup maupun tangannya itu menjadi sia-sia di hadapan Tuhan. Jadi ini roh ini memang roh sangat berbahaya. Oleh sebab itu hati-hati saudaraku, jangan sampai kita terbuai di situ. Yang akhirnya, yang terakhir, ya mayatnya tidak dikenali oleh siapapun juga, karena tubuhnya diseret oleh anjing di kebun itu sampai terpisah-pisah, dikatakan di situ sampai seperti pupuk. Ya.
Jadi Isabel ini benar-benar sangat dibenci oleh Tuhan, ya. Sampai akhirnya yang paling tidak enak adalah mayatnya tidak dikenal, padahal dia anak raja. Misalnya anak raja itu sering dikenal. Kalau saudara lihat sekarang Hamengkubuwono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 semuanya dikenal, ya. Tapi kalau tubuhnya sudah tidak ada kuburannya, mereka tidak dikenal. Demikian saudara dan saya, ya. Wanita Isabel ini gambaran roh najis, ya, roh pembunuh, ya, roh yang sangat jahat, ya, yang sekarang sedang melanda gereja Tuhan, mencari orang-orang yang mau dipengaruhi, ya, yang mau ditemani dan sebagainya. Dan yang dituju adalah seorang wanita. Dan wanita dalam pengertian rohani adalah gereja Tuhan. Bukan hanya wanita, pria pun juga begitu. Roh Isabel itu sudah mengarah pada gereja Tuhan. Oleh sebab itu, kalau tadi sudah melanda jemaat Tiatira, ya, tetapi Tuhan juga berkata, kalau jemaat Tiatira ini benar-benar ada yang bertobat, maka ada suatu hal yang indah. Dengan saudara dan saya, kalau kita tidak mau dipengaruhi oleh roh Isabel ini, maka Tuhan berikan hal yang luar biasa kepada kita semuanya. Ya, kita baca, ya, Wahyu 2 ayat 24 sampai 29. Ini jaminan Tuhan kepada saudara dan saya, kalau kita tidak dipengaruhi oleh roh Isabel, Tuhan akan memberikan beberapa hal untuk kita semuanya, yaitu ayat yang ke-24. Tetapi kepada kamu, Ya, yaitu orang-orang lain di Tiatira, yang tidak mengikuti ajaran Isabel itu, terus yang tidak menyelidiki apa yang mereka sebut seluk-beluk iblis. Terus Kepada kamu aku berkata, aku tidak mau menanggungkan beban lain kepadamu. tetapi apa yang ada padamu, peganglah itu sampai aku datang. Terus Dan barang siapa menang dan melakukan pekerjaanku sampai kesudahannya, kepadanya akan kukaruniakan kuasa atas bangsa-bangsa. Terus Dia akan memerintah mereka dengan tongkat besi. Mereka akan diremukkan seperti tembikar tukang periuk, sama seperti yang kuterima dari Bapakku. Terus kemudian Kepadanya akan kukaruniakan bintang timur. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat. Terima kasih. Ini pesan Tuhan yang terakhir pada kita pada pagi hari ini, yang kalau kita dilepaskan dari kuasa Isabel, yaitu pengaruh dunia iblis yang begitu kuat tentang roh-roh perzinahan, roh-roh memoles diri yang mengarah pada perzinahan, ya, maka Tuhan berikan 3 hal seperti Tuhan memberikan kepada jemaat Tiatira. Yang pertama adalah karunia, ya, atas bangsa-bangsa, ya. Karunia atas bangsa-bangsa ini, bangsa-bangsa yang sekarang dibutuhkan adalah ekonomi. Artinya apa? Kita akan mengalahkan ekonomi yang sulit, yang sekarang ditakuti banyak anak Tuhan. Ekonomi sulit akan kita kalahkan karena kita menolak tegas roh Isabel, roh yang jahat sekali, ya. Jadi istri yang cantik, istri yang selalu, ya, kata orang mereka, istri yang soleha, ya, selalu, ya, berbakti pada suami dan bertanggung jawab pada anak-anaknya, ya. Kemudian mereka akan memulai tongkat besi, ya. Tongkat besi ini, ya, itu adalah tongkat, di situ dikatakan untuk mengalahkan, memecah periuk. Periuk itu perkara-perkara tanah, perkara-perkara daging, ya. Atas segala yang daging ini juga akan kita bisa pecahkan, kalahkan, ya. Kalau kita punya masalah, problem, masalah ekonomi, masalah dan sebagainya, perkara dunia ini, ya, Tuhan berikan tongkat besi, kita bisa pecahkan. Artinya semuanya bisa menjadi baik, ya. Jadi perkara dunia, ya, masalah jasmani daging itu Tuhan jamin kita akan bisa mengalahkan semuanya itu. Tapi yang terakhir, yang sangat kita rindukan, ayat yang ke-28, dibacakan kembali, ya. Ayat yang ke-28 dari Wahyu pasal Wahyu pasal 2 tadi, ayat yang ke-28. Ini yang paling penting,
Dan barang siapa menang dan melakukan pekerjaanku sampai kesudahannya, kepadanya akan kukaruniakan kuasa atas bangsa-bangsa. Terus ayat 28. Dan kepadanya akan kukaruniakan bintang timur. Terima kasih. Yang terakhir sekali puncaknya, Tuhan memberikan kepada kita bintang timur. Ya, siapa bintang timur itu? Sekarang kita lihat bersama-sama. Kita akan baca bersama-sama siapa bintang timur itu. Kita baca Wahyu 22 ayat 16 dan ayat yang ke-17. Siapa bintang timur itu? Kita baca bersama-sama, saudara lihat. Ya, sudah ketemu semua? Sudah? 1, 2, 3. Aku Yesus telah mengutus malaikatku untuk memberi kesaksian tentang semuanya ini kepadamu bagi jemaat-jemaat. Aku adalah Tunas, yaitu keturunan Daud, bintang timur yang gilang gemilang. 17. Dan roh pengantin perempuan itu berkata, marilah. Dan barang siapa yang mendengarkan, hendaklah ia berkata, marilah. Dan barang siapa yang haus, hendaklah ia datang. Dan barang siapa yang mau, hendak ia mengambil air kehidupan dengan cuma-cuma. Siapa bintang timur itu? Tuhan Yesus mempelai surga yang akan berikan damai sejahtera kepada kita semuanya, karena kita selalu memelihara minyak dan anggur. Itulah Roh Kudus, itulah firman Allah yang selalu kita kerjakan dengan setia dan sungguh-sungguh. Tidak ada kekuatan lain di dalam kita selain kita menjadikan diri selalu diperbaharui oleh firman Tuhan, dan Roh Kudus mengurapi kita. Jangan seperti Isabel. Isabel pandangannya adalah menjatuhkan laki-laki, mengarah pada dunia ini, mengarah pada kejahatan, perjinan. Tetapi mata kita bukan seperti mata Isabel. Tadi dikatakan mata adalah perintah Tuhan, tapi mata kita selalu memandang pada keagungan, kemuliaan mempelai pria. Itulah Tuhan Yesus. Maka Dia sangat senang melihat mata kita yang indah memandang Dia yang dalam kemuliaan. Bersama kita akan berdiri. Teman-teman musik datang. Ya, puji Tuhan. Oh, haleluya. Kita akan bersama menyanyikan pujian yang indah tentang mata. Mataku tertuju padamu, mataku tertuju padamu, mataku tertuju padamu. Haleluya.
mataku tertuju padamu. Bersama kita angkat tangan. Haleluya. Terima kasih. Mohon tuan-tuan datang ke depan. Ku serahkan padamu. Firman-Mu sudah Kau perdengarkan kepada kami, Tuhan. Kami menyadari, Tuhan, siapapun kami, Tuhan, bisa terinjak-injak oleh kuasa dunia, kekuatan dunia ini, yaitu roh Isabel yang sekarang sudah bekerja di dalam gereja, Tuhan. Tidak ada kekudusan, tidak ada kesucian. Roh ini mengarahkan kepada kami semuanya. Tetapi roh ini mengarahkan kepada gereja Tuhan untuk masuk dalam kuasa perzinahan, persundahan, terutama rohani. Sehingga terjadi penyembahan berhala yang luar biasa, yang bisa mencengkeram gereja Tuhan. Itulah sidang jemaat. Oleh sebab itu Tuhan, pada pagi hari ini Tuhan sudah mengingatkan kepada kami supaya kami berhati-hati, baik itu bagi pribadi, rumah tangga. Kalau roh ini masuk, kami harus ada kekuatan untuk menolak mereka semuanya. Biar mata kami bisa memandang Engkau, memandang kemuliaan-Mu. Kami rindu mata kami selalu melihat kemuliaan-Mu, bukan melihat dosa dunia ini, bukan melihat roh Isabel yang bagi dunia sangat menarik, tetapi bagi kami merupakan satu jebakan iblis sampai kami nanti jatuh, bahkan mati seperti Isabel. Kami tidak ada kekuatan apa-apa, Tuhan. Kami tidak ada kemampuan untuk menolak itu. Kemampuan kami hanya kepada Engkau. Kekuatan sorga, kekuatan Tuhan itu yang sanggup membentengi kami dari kuasa Isabel yang begitu jahat itu, yang masuk dalam gereja Tuhan. Ampuni kami Tuhan, ampuni kami semuanya yang tanpa sadar kami sering mengagumi roh Isabel yang berada di dunia ini. Sering kami kagum pada mereka semuanya. Tetapi di balik itu kami tahu Tuhan, merupakan satu perangkap iblis untuk menjebak kami semuanya, sebab arahnya pada suatu perzinahan yang sangat Tuhan benci. Terima kasih Tuhan. Ampuni kami semuanya. Kami semuanya Tuhan, yang tanpa sadar sering terbawa arus Isabel ini dengan kuasa dunia modern, dunia kecantikan, dunia gemerlap Tuhan,
yang tanpa sadar banyak berpengaruh pada anak-anak Tuhan, sehingga tanpa terasa hati ini bisa terbuai ke sana. Karena dunia melihat itu suatu keindahan yang luar biasa, tapi di mata Tuhan suatu kejahatan yang luar biasa. Ampuni kami, berikan kekuatan kami untuk mengusir roh itu, baik kami sebagai suami, sebagai istri, sebagai anak. Berikan kekuatan untuk mengusir roh itu. Haleluya, supaya Engkau hadir di dalam rumah tangga kami masing-masing, memberkati kami, memimpin kami, memelihara kami. Bahkan Engkau menjadikan diri sebagai bintang timur yang gilang gemilang. Itulah mempelai pria surga. Biar kami Tuhan, orang melihat kami sederhana, tetapi sesungguhnya Engkau sangat mencintai kami. Dari kecantikan hati kami dan kesederhanaan hidup kami di dalam dunia ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Saat ini Tuhan sudah berkorban di tengah-tengah kami. Engkau, kurbanmu sudah kau nyatakan di atas kayu salib. Tubuhmu dihancurkan, darahmu mengalir. Tapi darahmu tidak seperti Isabel, darah yang tidak berguna menempel di dinding. Tapi darahmu mengalir kepada kami semua, supaya kami disucikan, dikuduskan, dilepaskan, dijauhkan dari roh yang satu, roh yang jahat. Itulah roh perjinahan, persundalan dunia ini yang semakin hari semakin bergelora. Tuhan, terima kasih, terima kasih. Sekarang Tuhan, di depan kami ada roti dan anggur. Tuhan, ini masih roti dan anggur, tetapi kami merindukan makan tubuh dan darah-Mu, supaya kami ada penyertaan dan kekuatan dari Tuhan. Oleh sebab itu saat itu juga Tuhan, roti dan anggur yang di depan kami ini, kami berdoa bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sekarang juga Engkau menyediakan tubuh dan darah-Mu. Engkau pakai foto yang melayani, supaya Kau sucikan, supaya kami semuanya bisa menikmati tubuh dan darah-Mu yang menjadikan kami sebagai kekuatan kokoh pada akhir zaman ini. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap menerima tubuh dan darah-Mu. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk roti dan anggur yang ada di Jembrana Bali Tuhan. Kiranya Tuhan juga sucikan, kuduskan, supaya anak-Mu yang satu di sana menikmati firman-Mu, juga menikmati tubuh dan darah Yesus. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sambut tubuh dan darah-Mu. Haleluya. Amin. Mataku tertuju padamu.
semuanya sudah terima? Khusus anak-anak, tolong jangan membawa sendiri, dibawakan orang tuanya. Jangan sampai membawa sendiri, sebab kalau dibawa sendiri anak-anak belum tahu bertobat. Sebab tubuh dan darah Yesus ini bicara berkat dan kutuk yang bisa menghargai, menjadi berkat bagi kita. Tetapi yang tidak bisa menghargai justru menjadi kutuk bagi kita semuanya. Oleh sebab anak-anak kecil, tolong diangkatkan, jangan sampai mengangkat sendiri. Anak-anak kecil juga butuh keselamatan, butuh tubuh darah Yesus, butuh kekuatan tubuh darah Yesus. Tapi jangan sampai mengangkat sendiri. Ya, jangan biarkan anakmu ya kena kutuk, jangan biarkan, jangan tarik, jangan sampai. Ya. Kita angkat tinggi-tinggi tubuh Yesus lebih daripada kepala, baik yang ada di tempat ini maupun yang di balik. Angkat Tuhan, tubuh Yesus kita angkat lebih daripada kepala. Kita dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu diserahkan, Ia mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Kita makan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Tubuhmu menguatkan tubuh kami. Dan kami percaya tubuh kami yang lemah, tubuh kami yang tidak sehat, tubuh kami yang dalam keadaan tidak baik, tubuh Yesus sanggup memperbaharui tubuh kami semuanya. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih. Kita akan tinggi-tinggi darah Yesus lebih daripada kepala. Inilah darah perjanjian, darah yang sanggup melepaskan kuasa dosa. Segala suatu dosa apapun, kejahatan apapun yang menyebabkan Tuhan sedih saat kita minum dengan iman bahwa inilah darah Yesus yang sanggup menyucikan kita. Dia akan membebaskan kita dari segala dosa kita dengan pengakuan kita. Kita dengarkan firman Tuhan. Demikian juga Ia mengambil cawan sedang makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Kita minum dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Kita angkat tangan. Mataku tertuju padamu. Mata yang indah ini kita tujukan kepada Tuhan. Kita muliakan Tuhan. Haleluya. Oh, haleluya.
kasih Tuhan untuk Engkau yang melawat kehidupan kami, Tuhan, yang berbicara dan melayani kami sebagai imam besar di tengah-tengah sidang jemaat-Mu, Tuhan. Kasih setiamu besar bagi kami, Tuhan. Engkau yang mengasihi kehidupan kami dengan cinta-Mu yang besar, Tuhan. Mengajar dan mendidik kehidupan kami, Tuhan, setiap kali kami bisa bertemu dengan Engkau, Tuhan, di dalam ibadah kami, Tuhan, dan menjadi suatu kesukaan bagi hati kami. Di saat kami bisa mendengarkan suara-Mu, mendengarkan pribadi-Mu berbicara kepada kami, mengoreksi, membangun, Tuhan, sehingga setiap kehidupan kami ini, Tuhan, mendapatkan belas kasihan-Mu, Tuhan, dan kami bisa menempatkan kehidupan kami, Tuhan, baik di dalam nikah rumah tangga, baik di dalam jemaat, Tuhan, di dalam setiap perhimpunan persekutuan kami, untuk kami bisa, Tuhan, berada di dalam posisi yang sudah Engkau tetapkan bagi kami, Tuhan. Biarlah Engkau sendiri malam pada pagi hari ini, siang hari ini, Tuhan, mengoreksi kehidupan kami, Tuhan, baik nikah-nikah kami semuanya, mungkin orang tua, baik juga suami istri maupun anak, Tuhan, mungkin Kau koreksi, Tuhan, siang hari ini masih ada dari kehidupan kami yang belum tepat, Tuhan, sesuai dengan firman-Mu, sehingga berkat-berkat-Mu itu terhalang di dalam nikah rumah tangga kami. Biarlah pada pagi siang hari ini, Tuhan, Kau mengoreksi kami, Tuhan, sehingga kami bisa kembali menempatkan posisi yang benar sesuai dengan kehendak-Mu, Tuhan. Sebab kami tahu melalui firman Dia dinyatakan, di saat posisi itu tidak benar, Tuhan, maka itu akan mendatangkan kutuk, mendatangkan sesuatu yang tidak baik, Tuhan, bahkan membawa suatu kehancuran di dalam nikah rumah tangga, Tuhan, kehidupan kami masing-masing. Bila Kau sendiri, Tuhan, yang mendidik dan mengajar kehidupan kami, Tuhan, baik di dalam jemaat juga Kau tolong, Tuhan, di dalam setiap ibadah pelayanan kami bisa menempatkan diri, Tuhan, untuk kami bisa melayani dengan sungguh-sungguh kepada Engkau, Tuhan. Terima kasih jika Kau memberikan kami penghiburan. Terima kasih, Tuhan, jika Kau memberikan kami segala sesuatu yang kami butuhkan, untuk kami bisa kuat tetap, Tuhan, dalam kasih setiamu, sehingga kami akan menerima berkat-berkat-Mu dengan limpah. Sebab Kau tidak mau meninggalkan kehidupan kami, Kau tetap memegang kehidupan kami, sehingga kami berada di dalam kasih karunia-Mu, Tuhan. Terima kasih, Tuhan, untuk berkat-berkat-Mu yang sudah Kau curahkan, baik tubuh dan darah-Mu yang sudah kami makan dan minum. Biarlah tubuh darah-Mu yang mendarah dagingkan setiap perkataan firman-Mu di dalam hati kami, sehingga kami dapat kuat, Tuhan, dan kami mendapatkan kekuatan yang baru di dalam jiwa dan roh kami, untuk kami tetap mengikut Engkau, Tuhan, apapun yang terjadi di dalam dunia ini. Kami tidak khawatir, sebab Engkau ada di dalam kami, Tuhan, dan Engkau menjadi gembala atas kehidupan sidang jemaat-Mu. Terima kasih, Tuhan, kami dengan ucapan syukur kami di dalam nama Tuhan kami Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali, saudara. Puji nama Tuhan, saudara, biar dikasih kita mengucap syukur kepada Tuhan. Tuhan